bertemu dengan Anda, dan kalau Anda pertama kali hadir di tempat ini, sekali lagi saya ucapkan selamat datang. Hari yang luar biasa, hari yang cerah di luar sana, saudara, dan mudah-mudahan kita bisa belajar firman Tuhan, dan setelah ini kita pulang, setiap dari kita bisa menikmati hari yang begitu baik hari ini. Saudara, kalau Anda sudah bersama dengan kita beberapa minggu terakhir ini, kita sedang ada di dalam serial khotbah yang kita beri judul Divine Direction, saudara. Kita memulai serial khotbah ini 3 minggu yang lalu. Kalau Anda baru di tempat ini, serial khotbah adalah ketika kita memilih sebuah topik dan kita bicarakan selama beberapa minggu. Jadi serial khotbah ini, Divine Direction, yang dalam bahasa Indonesianya artinya kehendak Tuhan atau petunjuk Tuhan. Ini saya ambil dari sebuah buku yang baru saya baca, saudara. Ini salah satu buku terbaru dari pastor yang bernama Craig Groeschel. Dia adalah pastor dari Life Church, yang adalah gereja yang menciptakan aplikasi Alkitab. Kalau Anda mempunyai Alkitab tuh di telepon Anda yang namanya YouVersion, mereka lah yang menciptakannya dan mereka bagi-bagikan secara gratis, saudara. Anda bisa download secara gratis. Itu merupakan alat yang sangat luar biasa. Bahkan sekarang ada sekitar 250 juta orang yang mendownload aplikasi tersebut. Nah, saudara, jadi sekali lagi di dalam serial khotbah ini kita banyak berbicara mengenai keputusan-keputusan yang kita bisa ambil yang bisa merubah kehidupan kita, saudara. Sekali lagi, serial khotbah ini berbicara banyak mengenai keputusan-keputusan yang kita bisa ambil yang bisa merubah kehidupan kita. Jadi saya nggak akan mengulang terlalu banyak. Anda bisa ke YouTube, Anda cari GBI Rock Philadelphia. Di sana kita mempunyai rekaman-rekaman khotbah yang kita upload setiap hari Minggu, setiap minggu ke YouTube channel kita. Jadi Anda bisa lihat rekaman khotbahnya tanpa saya harus mengulangi terlalu banyak apa yang kita sudah bicarakan. Tapi kita mempunyai satu statement atau satu kalimat yang kita jadikan fondasi dari serial khotbah ini. Kalimat tersebut berbunyi seperti ini, saudara. Decision we make today determine story we tell. Keputusan yang Anda dan saya ambil hari ini akan menentukan cerita kehidupan kita di masa yang akan datang. Bukankah Anda setuju bahwa siapa Anda atau di mana Anda hari ini adalah hasil dari semua keputusan yang Anda ambil di masa lalu Anda? Ya kan? Siapa kita hari ini, di mana kita hari ini adalah hasil dari semua keputusan yang kita ambil di masa lalu kita. Demikian juga masa depan kita, saudara. Demikian cerita hidup kita di masa depan adalah hasil dari semua keputusan yang akan kita ambil hari ini. Keputusan yang kita ambil hari ini akan menentukan cerita kehidupan kita di masa depan. Itulah statement yang kita ambil sebagai fondasi, saudara. Nah, hari ini ada satu keputusan yang saya ingin bagikan kepada Anda yang akan kita belajar bersama-sama. Saya yakin keputusan ini kalau Anda ambil, ini bisa mengubah hidup Anda, dan hidup Anda akan meninggalkan sebuah dampak yang begitu luar biasa. Tapi sebelum saya bagikan keputusan itu, saudara, dalam mempersiapkan serial khotbah ini saya belajar banyak hal tentang mengambil keputusan. Salah satu yang saya pelajari adalah seperti ini. Ternyata, tahukah Anda bahwa kebiasaan kita mengambil keputusan itu cara kerjanya sama seperti otot kita, saudara. Saya ulangi, kebiasaan kita mengambil keputusan itu cara kerjanya sama seperti otot kita, saudara. Artinya, siapa dari Anda yang di sini yang mempunyai membership tempat fitness? Ada dari sana sini yang mempunyai membership? Nggak ada? Oke, tapi Anda kelihatan luar biasa semua. Anda nggak butuh membership. But anyway, saudara, cara kerjanya sama seperti otot kita. Semakin kita mentraining, semakin kita melatih otot kita, semakin terbiasa kita dengan beban berat, saudara. Demikian juga kalau Anda sudah lama mengangkat beban berat terus Anda berhenti, maka Anda akan terbiasa Anda tidak lagi terbiasa dengan beban berat. Jadi sama seperti otot. Artinya adalah gini, saudara. Kalau kita adalah orang yang cenderung susah mengambil keputusan, saya adalah orang tipe seperti itu, saudara. Cenderung susah dan lamban dalam mengambil keputusan, kita bisa melatih diri kita untuk selalu waspada dan selalu ingat bahwa saya ini orangnya cenderung susah dalam mengambil keputusan. Oleh sebab itu, kalau Anda aware, kalau
Anda ingat itu, maka lain kali kalau ada keputusan yang harus diambil, Anda akan melatih diri Anda untuk semakin cepat mengambil keputusan. Anda bersama saya? Demikian juga sebaliknya, kalau Anda adalah tipe orang yang tergesa-gesa dalam mengambil keputusan atau tidak sabar, saudara, seringkali ketidaksabaran itu membuat kita salah mengambil keputusan, maka Anda bisa melatih diri Anda untuk terus ingat, dan pada akhirnya kalau ada keputusan yang harus Anda ambil, Anda bisa ngerem sedikit. Anda bisa, oke, saya jangan terburu-buru mengambil keputusan. Ternyata sekali lagi, cara kerja kebiasaan kita dalam mengambil keputusan itu seperti otot. Nah, demikian juga hal yang saya mau bagikan hari ini. Salah satu keputusan yang Anda bisa ambil, yang saya yakin ini akan membuat dampak yang luar biasa dalam kehidupan Anda, yang akan kita pelajari bersama-sama. Keputusan itu adalah ini. Always choose the right thing over the easy. Selalu memilih untuk melakukan hal yang benar daripada hal yang mudah. Suatu hari Anda akan menemukan sebuah tantangan di mana Anda harus memilih untuk melakukan hal yang benar atau Anda mau melakukan hal yang mudah. Hal yang benar terkadang tidak mudah untuk dilakukan. Hal yang mudah terkadang tidak benar untuk dilakukan. Siapa yang setuju dengan saya? Ya? Terkadang Anda bisa memilih dua-duanya, tapi kebanyakan Anda akan dihadapkan dengan sebuah pilihan di mana Anda harus memilih yang benar, atau Anda akan memilih yang mudah, jalan pintas, kompromi, dan sebagainya. Nah, kembali lagi ke prinsip kebiasaan kita dalam mengambil keputusan itu seperti otot, dengan menggunakan prinsip yang sama. Ternyata, tahukah Anda bahwa saudara, kalau kita terbiasa dalam mengambil keputusan itu selalu mencarinya jalan singkat, jalan yang kompromi, jalan yang tidak berintegritas, saudara, maka kita akan mempunyai kebiasaan, sekali lagi seperti otot kita, untuk selalu mencari solusi yang seperti itu. Saya ingat waktu awal-awal kita masuk ke gedung ini, saudara, kita harus ke City Hall dan memberikan dena gedung ini, tempat duduknya mau ditaruh seperti apa gitu ya, saudara. Begitu kita disuruh untuk membuat dena, pikiran kita itu langsung otomatis berpikir, ayo kita bikin denanya yang seperti ini aja, biar nanti kita di-approve, gitu maksudnya, saudara. Padahal nanti kenyataannya denahnya, tempat duduk kita nggak akan seperti apa yang ada di dena, gitu, saudara. Ya kan tahu apa namanya sih dena kan ya, itu ya kayak blueprintnya, gitu, saudara. Lalu teman saya bilang, inspection itu ada bertujuan untuk supaya kita safe, supaya kita selamat kalau ada apa-apa, gitu. Ngapain kita selalu belum apa-apa udah mikir yang salah, udah submit aja yang benar, udah kasih aja yang benar dulu, nanti kalau misalnya dia nggak approve, baru kita pikirkan yang lain, gitu. Saya nggak tahu kenapa, saudara, begitu ada peraturan, begitu ada sesuatu langkah yang harus kita ikuti, bawaannya itu ingin selalu cari jalan pintas, saudara. Ingin selalu melanggar peraturan. Nah, demikian juga kebiasaan kita dalam mengambil keputusan. Sekali lagi, kalau kita kebiasaan selalu mencari jalan pintas, selalu kompromi, selalu tidak berintegritas, dengan kata lain selalu membuat kebiasaan yang mengambil keputusan yang salah, maka kita akan selalu seperti itu. Kita melatih diri kita untuk selalu mengambil keputusan seperti itu. Tapi berita baiknya, saudara, kalau kita melatih diri kita untuk selalu mengambil keputusan tanpa kompromi, dengan keputusan yang berintegritas, memutuskan sesuatu yang benar, otomatis kita akan semakin terbiasa untuk melakukan membuat keputusan-keputusan yang benar. Memang awalnya keputusan yang benar itu terkadang susah, melakukan hal yang benar itu terkadang susah. Tapi semakin kita melatih diri kita, kita akan terbiasa dengan prinsip yang tadi saya bagikan. Nah, untuk membicarakan apa yang kita bahas hari ini, saya ingin mengajak Anda ke sebuah cerita atau sebuah kitab, saudara, di dalam Perjanjian Lama, yaitu cerita tentang seseorang yang bernama Ruth. Pernahkah Anda mendengar cerita ini? Kitab Ruth, saudara, yang ada di Perjanjian Lama ini. Kitab Ruth ini hanya sekitar
4 pasal, 4 bab, saudara. Dan Anda bisa selesai membacanya dalam 10 atau 15 menit. Ini adalah cerita yang sangat luar biasa. Dan di sini Anda akan melihat Ruth bisa mengambil jalan pintas. Dia bisa melakukan apa yang mudah, tetapi dia tidak melakukan itu. Dia memilih untuk melakukan hal yang benar daripada hal yang mudah. Sekali lagi Anda perhatikan baik-baik cerita Ruth. Hari ini saya akan ceritakan kepada Anda seluruh cerita dari cerita Ruth ini. Anda di rumah bisa baca sendiri, tapi saya akan ceritakan dengan bahasa saya, lalu saya akan bacakan beberapa ayat dari kitab Ruth ini. Kalau Anda siap belajar, Anda katakan amin. Beginilah kejadiannya, saudara. Saya bacakan. Pada zaman dahulu sebelum Israel mempunyai seorang raja, negeri Kanaan tertimpa bencana kelaparan. Pada waktu itu ada seorang laki-laki bernama Elimelek. Ia dari kaum Efrata dan ia tinggal di Bethlehem di wilayah Yehuda. Berikutnya, karena bencana kelaparan ini maka ia pergi ke negeri Moab bersama istrinya yang namanya siapa, saudara? Naomi. Dan mereka mempunyai dua anak laki-laki. Kedua anaknya laki-laki itu ikut tinggal bersama dengan mereka. Satu namanya Mahlon, satu namanya Kilion. Lalu mereka tinggal di sana. Kedua anaknya itu menikah dengan gadis-gadis Moab yang bernama siapa, saudara? Orpa dan satu lagi Ruth. Kedua anak 10 tahun kemudian kedua anak laki-laki dari Naomi itu meninggal pula, sehingga Naomi kehilangan baik suaminya maupun kedua anaknya. Saudara, saya jelaskan, apalagi bagi Anda yang gampang belajar kalau Anda melihat gambar atau visual, saya akan jelaskan kepada Anda. Pada waktu itu ada seorang pasang suami istri yang bernama Elimelek dan Naomi. Mereka tinggal di Bethlehem di Israel. Waktu itu Israel masih belum zaman kerajaan. Jadi sebelum Israel ada raja. Dikatakan tadi di cerita yang kita baca bahwa di Bethlehem di Israel itu, saudara, ada bencana kelaparan. Sehingga Elimelek dengan Naomi dia pindah ke negara lain, ke negara Moab, ke negeri Moab. Jadi saya gambarkan kepada Anda biar Anda bisa lebih mudah mengerti. Jadi, di sini ada Elimelek, di sini ada namanya Naomi. Karakter utamanya biar saya lingkarin. Mereka mempunyai dua anak laki-laki. Anda jangan terpesona dengan keahlian seni saya, saudara. Jadi mereka semua minggat dari Israel pergi ke kota, ke negeri Moab, saudara. Lalu di negeri Moab itu mereka tinggal di sana. Setelah itu kedua anak laki-laki mereka menikah dengan wanita-wanita Moab. Yang satu namanya Orpa, yang satu namanya Naomi. Namanya Ruth, ya. Berarti Anda memperhatikan. Apa yang kita baca tadi, saudara? Dia berkata bahwa Elimelek meninggal ketika mereka tinggal di negara Moab itu. 10 tahun setelah Elimelek meninggal, cerita tadi berkata bahwa kedua anak laki-laki dari mereka pun meninggal. Jadi sisa siapa, saudara? Sisa Naomi dengan kedua mantunya, ya. Dengan kedua mantunya, saudara. Satu Orpa, satu Ruth. Nah, setelah berjalan beberapa lama, mereka mendengar ternyata Israel sudah tidak ada lagi bencana kelaparan. Jadi Naomi bermaksud untuk pulang kampung ke Israel. Ketika dia mau pulang kampung, dia berkata kepada kedua mantunya ini, "Sudah, kalian gak usah ikut aku. Kalian masih ada masa depan kalian masih panjang, ada begitu banyak hal yang kalian bisa lakukan. Kalian gak usah ikut aku," kata Naomi, kata mama mertua. Lalu, saudara,
Mereka berkata, enggak, saya mau ikut dengan Mama atau saya mau ikut dengan Naomi. Di tengah jalan, saudara, di tengah jalan ketika Naomi kembali ke Israel, Naomi berkata sekali lagi, udah kalian gak usah ikut, kalian nikah lagi, kalian apa, masih begitu banyak, masih begitu panjang masa depan kamu. Ngapain ikut saya dan kamu harus menjagai saya, kamu harus men-take care saya, dan sebagainya. Nah, di tengah jalan itu, Orpa, saudara, setuju. Dia walaupun dengan sedih, dia nangis-nangis dan berkata dia setuju untuk kembali ke Moab. Ruth berkata seperti ini sama mama mertuanya. Saya akan bacakan kepada Anda. Tetapi Ruth menjawab, "Ibu, janganlah ibu menyuruh saya pulang dan meninggalkan ibu. Saya mau ikut bersama ibu. Kemanapun ibu pergi, kesitulah saya pergi. Dimanapun ibu tinggal, di situ juga saya mau tinggal. Bangsa ibu itu adalah bangsa saya. Allah yang ibu sembah adalah Allah saya juga. Dimanapun ibu meninggal, di situ juga saya mau meninggal dan dikuburkan. Tuhan kiranya menghukum saya seberat-beratnya jika saya mau berpisah dari ibu, kecuali kematian memisahkan kita." Ini adalah keputusan yang sangat kritikal dalam kehidupannya. Dia berkata, apapun yang terjadi, saya mau ikut dengan ibu. Apapun yang terjadi, saya mau ikut dengan mama. Sangat lebih mudah bagi Ruth untuk mengikuti jejak Orpa, saudara, untuk pulang dan melanjutkan masa depannya, menikah dan sebagainya. Ketika Ruth membuat komitmen untuk ikut dengan Naomi, otomatis Ruth bukan hanya memperhatikan kehidupannya sendiri, tapi dia juga harus memperhatikan kehidupan mama mertuanya. Ruth bisa memilih sesuatu yang mudah, tetapi dia tidak memutuskan untuk memilih sesuatu yang mudah. Dia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang benar. Singkat cerita, mereka kembali ke Bethlehem, saudara. Mereka kembali ke Israel. Dan di Israel ada seseorang yang bernama Boaz, saudara. Siapa itu Boaz? Saya akan bacakan kepada Anda. Naomi mempunyai seorang anggota keluarga dari pihak mendiang suaminya, Elimelek. Orang itu kaya dan terpandang. Namanya Boaz. Ternyata ada seseorang di Bethlehem, setelah mereka lama meninggalkan negara itu, ada seseorang yang namanya Boaz. Dia ini masih relatif dari papa mertuanya Ruth. Siapa itu Boaz? Dia adalah orang yang terpandang dan orang yang kaya. Adalah kebiasaan dari orang-orang miskin dan janda-janda miskin. Ketika mereka tidak mempunyai pekerjaan, ketika mereka status mereka sebagai orang miskin dan janda, saudara, mereka mempunyai kebiasaan untuk pergi ke sebuah ladang, dan di ladang itu akan ada banyak pekerja-pekerja, saudara, yang sedang panen, yang sedang memetik hasil dari panen tersebut. Nah, pada awal Tuhan membentuk bangsa Israel, Tuhan membuat salah satu dari peraturan yang berkata seperti ini, saudara. Yang memanen di ladang, para pekerja di ladang, kalau dia sudah memetik hasil panen itu, kalau ada sedikit serpihan-serpihan yang jatuh ke tanah, itu nggak boleh diambil, karena itu adalah milik orang-orang miskin. Jadi sangat umum pada waktu itu kalau Anda melihat di ladang lagi musim panen, akan ada banyak orang yang bekerja di ladang itu. Di belakang pekerja itu ada orang-orang miskin yang mengikuti. Jadi apa sisanya yang jatuh, serpihan yang jatuh diambil untuk orang miskin tersebut. Nah, ada sesuatu yang menarik. Ketika Ruth mulai melakukan itu, Alkitab berkata seperti ini, maka pergilah Ruth ke ladang dan memungut gandum mengikuti para penuai. Ada satu kata yang saya highlight. Kebetulan ia pergi ke ladang miliknya siapa, saudara? Dari begitu banyak ladang, waktu itu sekali lagi musim panen, dari begitu banyak ladang yang ada di Bethlehem, yang ada di Israel, dikatakan kebetulan ia pergi ke ladang miliknya Boaz.
Saya nggak tahu apakah ini kebetulan atau ini yang kita sebut dengan divine direction, atau ini sesuatu yang Tuhan arahkan, atau ini sesuatu yang Tuhan berikan kepada Ruth. Kok bisa end up atau bisa bekerja di ladangnya Boaz? Pada saat itu musim panen di mana Boaz mempunyai banyak sekali pekerja yang bekerja di ladangnya. Nah, suatu hari ketika para pekerja itu bekerja di ladangnya, Naomi mengikuti para pekerja itu. Boaz pulang dari mana gitu, saudara, dari bepergiannya dia pulang dan dia datang ke ladang tersebut. Nah, ini yang terjadi, saudara. Ketika dia datang ke ladang tersebut, dia melihat Ruth. Tiba-tiba Boaz mempunyai saudara, mempunyai kayak belas kasihan atau sesuatu tentang Ruth ini. Akhirnya Boaz berkata seperti ini. Boaz berkata kepada Ruth, coba dengar dahulu. Tidak usah engkau pergi memungut gandum di ladang orang lain. Pungut saja di sini bersama para pekerja saya yang wanita. Perhatikanlah kemana mereka pergi menuai. Ikutilah mereka selalu dan jangan jauh dari mereka. Kalau engkau haus, ambil saja dari air dari tempayan-tempayan yang sudah diisi oleh para pekerja laki-laki. Saya sudah memerintahkan supaya mereka jangan mengganggu engkau. Jadi ternyata ada kebiasaan di mana kadang-kadang orang miskin itu dipergunakan, saudara. Apalagi kalau mereka wanita. Para pekerja di ladang itu udah tahu dia wanita, miskin lagi, seringkali mereka di-harass atau saudara, diolok-olok atau dipergunakan, saudara. Nah, Boaz begitu lihat Ruth, dia bilang, kamu jangan pergi ke ladang orang lain. Tinggal di ladang saya, bekerja di ladang saya, dan kamu gabung aja dengan pekerja-pekerja wanita. Saya sudah perintahkan semua pekerja saya untuk tidak melakukan apa-apa terhadap kamu. Dan by the way, kalau kamu haus, minumlah dari tempayan-tempayan, minumlah dari airku, kata Boaz. Mendengar semua ini, Ruth begitu mengucap syukur. Mungkin Ruth berpikir bahwa kenapa Boaz begitu baik dengan saya. Boaz menjawab, saudara, saya sudah mendengar tentang segala sesuatu yang kau lakukan terhadap ibu mertuamu sejak suamimu meninggal. Saya tahu bahwa engkau telah meninggalkan orang tuamu dan tanah airmu untuk datang dan tinggal di sini bersama orang-orang yang belum kau kenal. Lalu Boaz berkata, Ruth, semoga Tuhan membalas segala kebaikan. Semoga kau menerima apa yang patut diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah Israel. Karena engkau telah datang untuk berlindung kepadanya. Semua cerita yang Anda baru saja dengar, saudara, kebetulan demi kebetulan demi kebetulan, kita nggak tahu apa benar-benar kebetulan atau benar-benar tangan Tuhan ada di dalam kehidupannya. Dan Boaz mendengar tentang cerita Ruth, dia begitu terinspirasi dan akhirnya dia berkeputusan untuk berbuat baik terhadap Ruth. Karena Ruth sudah berkorban begitu banyak hanya untuk mengikuti mama mertua. Dan dia berkata, semoga Tuhan membalas apa yang telah engkau lakukan. Saya mungkin mau katakan kepada Anda, kalau Anda dan saya selalu berkomitmen untuk melakukan apa yang benar daripada apa yang mudah, dari cerita ini, pertama-tama akan ada orang yang melihat perbuatan Anda. Akan ada orang yang mendengar perbuatan Anda. Akan ada orang yang mendengar integritas yang Anda punya. Dan yang kedua, saudara, Tuhan akan membalas segala perbuatan. Dalam bahasa Inggrisnya, God will reward you fully. Tuhan akan memberikan kepada Anda sebuah reward dalam kehidupan Anda. Nah, lalu ceritanya berlanjut, saudara. Setiap hari Ruth pulang dengan membawa begitu banyak makanan. Karena Boaz ternyata diam-diam di belakangnya Ruth, saudara. Dia bilang sama pekerja-pekerjanya, tolong biar hasil panen yang jatuh itu sengaja dibanyakin. Jadi para pekerja-pekerja ini diperintahkan oleh bosnya, si Boaz, saudara, untuk menjatuhkan hasil panen itu dengan sengaja.
supaya Ruth bisa mengambilnya dan membawa pulang banyak makanan. Setiap hari Ruth pulang bawa banyak makanan. Mama mertuanya ini bertanya, kamu ini kerjanya di mana sih? Kok setiap hari kamu begitu banyak makanan yang kamu bawa pulang? Ruth cerita, saya bekerja di ladangnya Boas. Begitu dibilang itu ladangnya Boas, Naomi bilang, kamu tahu gak? Boas itu masih saudara sama papa mertua kamu. And by the way, Boas itu dikatakan seperti ini. Saya bacakan kepada Anda. Nah, orang itu keluarga dekat kita sendiri, kata Naomi. Dialah yang harus bertanggung jawab atas kita. Semoga Tuhan memberkati dia. Tuhan selalu menepati janjinya baik kepada orang yang masih hidup maupun kepada mereka yang sudah meninggal. Ada satu kalimat yang saya highlight, saudara. Naomi berkata bahwa Boas yang harus bertanggung jawab atas kita. Dalam bahasa Inggrisnya disebut Boas adalah the family redeemer, yaitu orang yang menebus, yang bertanggung jawab untuk menebus kehidupan kita. Saya jelaskan sebentar tentang kata menebus tadi, saudara. Pada zaman itu, kalau ada terutama janda yang ditinggal suaminya meninggal, dan janda-janda ini, misalnya mereka mempunyai anak atau mereka mempunyai tanah hasil peninggalan dari suaminya, salah satu keluarga terdekat, salah satu relatifnya boleh mengambil mereka sebagai istri. Boleh mengambil mereka sebagai istri, lalu dialah yang bertanggung jawab untuk melindungi anak-anaknya dan juga tanah peninggalan suami mereka ini. Jadi Naomi bilang, Boas itu masih saudara kita. Dan by the way, dia itu family redeemer kita. Dia itu penebus keluarga kita. Naomi bilang ke Ruth, besok kamu temui Boas dan kamu tanya sama dia, maukah dia menebus keluarga kita? Singkat cerita, Ruth datangin Boas dan Ruth tanya, maukah engkau menebus keluarga saya? Boas bilang mau, tapi kita ada satu masalah. Saya ini bukan keluarga terdekat kamu. Ada satu orang lagi yang berhak untuk memutuskan sebelum saya apakah dia mau menebus keluarga kamu. Nah, jadi Boas itu memperkenalkan Ruth kepada orang yang sebenarnya berhak terlebih dahulu untuk menebus keluarga ini. Tapi ketika diperkenalkan, orang itu berkata, waduh, kalau misalnya saya jadi penebusnya keluarga ini, kalau saya meninggal, semua harta saya akan jadi milik dia, apa enggak deh? Ketika orang itu berkata tidak, Boas otomatis orang berikutnya yang berhak menebus keluarga Ruth. Singkat cerita, Boas menikahi Ruth, dan inilah yang terjadi seperti saya bacakan. Maka Boas pun mengambil Ruth menjadi istri. Tuhan memberkati Ruth sehingga ia hamil lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Dikatakan para wanita tetangga-tetangga mereka, ketika bayi itu lahir, tetangga-tetangganya ikut menamakan anak itu. Namanya siapa, saudara? Obed. Anda tahu siapa Obed? Bukan yang tinggal di 19 Street, saudara, Obed. Dikatakan seperti ini, Obed inilah yang kemudian menjadi ayah dari Isai. Dan Isai adalah ayah. Isai adalah ayah dari Raja Daud. Demikian kisah dari Ruth. Keturunan dari mereka adalah Raja Daud. Kalau Anda tarik lagi ke bawah, keturunan yang lahir dari keturunan Raja Daud adalah Sang Juru Selamat kita, Tuhan kita, Yesus Kristus. Dari satu keputusan Ruth untuk melakukan hal yang benar daripada hal yang mudah, lahirlah Raja Daud, lahirlah Sang Penebus kita, Yesus Kristus.
Akan lebih mudah bagi Ruth pada saat itu untuk melanjutkan kehidupan. Akan sangat mudah bagi Ruth pada saat itu untuk memikirkan masa depannya sendiri. Akan sangat mudah bagi Ruth pada saat itu untuk pulang ke kampung halamannya dan menikah kembali, lalu melanjutkan masa depannya dengan suaminya yang baru atau sebagainya, saya nggak tahu. Tapi dia memutuskan untuk melakukan hal yang benar dengan mengikuti mama mertuanya dan menjaga mama mertuanya. Dari satu keputusan itu, sekali lagi lahirlah Raja Daud dan Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Decision you make today determine the story that you tell. Keputusan yang Anda ambil hari ini menentukan cerita hidup Anda. Saudara, saya boleh akhiri ibadah kita hari ini dengan sebuah cerita tentang seorang wanita yang bernama Sally Krawcheck. Sally Krawcheck. 2 tahun lalu saya mempunyai kesempatan untuk hadir di sebuah konferensi leadership conference yang namanya Global Leadership Summit. Waktu itu Sally Krawcheck adalah salah satu pembicara. Saya nggak tahu siapa dia, tidak diperkenalkan pada waktu itu. Title-nya dia bekerja untuk Bank of America atau sebagainya. Setelah apa yang dia bagikan begitu menginspirasi saya, saudara, akhirnya saya cari tahu tentang itu. Saudara tahu julukan dari wanita ini adalah the most powerful woman in Wall Street. Adalah wanita yang paling berkuasa di Wall Street. Saudara tahu apa itu Wall Street? Mirip-mirip Bursa Efek Jakarta gitu, saudara, cuma di New York. Wall Street pusatnya untuk trading, jual beli, investment dan sebagainya, saudara. Stock, saudara. Kalau Anda main stock, di situ pusatnya Wall Street. She is the most powerful woman in Wall Street. Dia adalah wanita yang paling berkuasa di dalam dunia trading atau stock atau investment. Nah, kalau Anda majornya finance atau apa, ya mungkin Anda familiar. Atau paling enggak kalau Anda majornya finance atau Anda suka belajar tentang finance itu apa ya, keuangan ya, apa dunia keuangan atau dunia investment dan sebagainya, Anda akan sangat familiar dengan company-company yang dia pernah bekerja. Saya beritahu kepada Anda, dia pernah bekerja di Citigroup, saudara, Citibank, Citigroup di Indonesia terkenal. Dia pernah bekerja di Bank of America. Dia adalah presiden dari Global Investment. Dengan kata lain, di 2 perusahaan raksasa tersebut, dialah yang in charge, saudara. She's running those 2 companies. Nah, tapi sebelum dia bekerja di 2 company raksasa tersebut, dia bekerja di satu company yang besar juga, namanya Morgan Stanley Smith Barney. Nah, kalau Anda bingung dengan nama-nama itu, jangan khawatir, saudara. Tapi ada satu cerita yang saya ingin ceritakan kepada Anda. Waktu dia kerja di Morgan Stanley, saudara, ada begitu banyak orang yang invest di dalam perusahaan itu, ya kan? Waktu orang-orang invest itu dikasih kertas. Kertasnya tulisannya bahwa investment ini sebenarnya resikonya kecil, dia bilang. Jadi Anda nggak akan kehilangan duit Anda gitu, karena investment ini resikonya kecil. Tapi di bawah dari kertas kontrak tersebut ada tulisan kecil, Anda bisa kehilangan semua uang Anda, gitu. Nah, waktu sesuatu terjadi dan kejadian ini bukanlah salah siapa-siapa kecuali salahnya perusahaan Morgan Stanley ini. Jadi ceritanya perusahaan ini membuat kesalahan di mana uang-uang investor itu habis, ludes, saudara, hilang. Karena ini bukannya karena misalnya marketnya crash atau kesalahan ekonomi, tapi kesalahan intern. Si Sally ini datengin bosnya, dia bilang, karena ini kesalahan kita, boleh nggak kita reimburse atau enggak, boleh nggak kita kembaliin sebagian uang dari investor-investor kita? Sebenarnya kalau mereka nggak mau kembaliin juga apa, tapi karena ini kesalahan kita, boleh nggak kita kembaliin sebagian aja, nggak usah seluruhnya. Awalnya bosnya bilang no. Nah, Sally ini berpikir, mungkin saya komunikasinya kurang baik, saya coba lagi. Dia datangin bosnya untuk kedua kali. Bosnya bilang no, kita nggak akan kembaliin uang investor. Dia datangin ketiga kali. Akhirnya
masalah ini dibawa ke meeting para board meeting atau dewan komisaris gitu ya namanya ya saudara ya, petinggi-petinggi dari perusahaan. Waktu dibawa ke meeting, para pengurus atau para pemimpin dari perusahaan itu memutuskan mereka akan mengembalikan sebagian dari uang-uang investor tersebut. Tapi 2 atau 3 bulan kemudian dia dipecat. Waktu kejadian ini terjadi, itu masuk berita dan beritanya begitu besar. Dan ada banyak-banyak rekan dari dia yang bergelut di dalam dunia investment tersebut berkata, Sally, kamu nggak akan dapat lagi pekerjaan yang seperti ini. Kamu nggak akan lagi bisa bekerja di bidang kita. Karena nama kamu sudah jelek gitu. Tapi dia berkata, dia mengutip sebuah kalimat yang begitu luar biasa. Saya akan bacakan kepada Anda, ini dalam bahasa Indonesia. Dia bilang seperti ini, saya bisa berhenti melakukan apa yang benar dan posisi saya aman. Saya bekerja di Morgan Stanley adalah sebuah pekerjaan impian bagi saya. Ini this is my dream job. Atau pilihan lain, dia bilang saya bisa memutuskan untuk melakukan apa yang benar, walaupun saya akan kehilangan pekerjaan saya tanpa ada kepastian akan masa depan saya. Jadi dengan kata lain dia bilang begini, I can just shut up. Saya bisa diam aja. Pekerjaan saya aman, posisi saya aman. Atau saya bisa memutuskan untuk melakukan hal yang benar, dan ketika saya melakukan hal yang benar, saya nggak tahu apa yang akan terjadi sama saya. Buktinya dia dipecat. So. Akhirnya dia dipecat, dikeluarin, dan waktu itu dia bergelut dan dia bergumul, saudara. Dia bilang, waduh, apa saya memutuskan hal yang benar ya waktu itu ya? Karena resikonya adalah saya mungkin nggak bisa bekerja di dunia itu lagi. Tapi suatu hari dia mendapat konfirmasi. Suatu hari dia mendapat konfirmasi dan dia berkata bahwa yes, ternyata keputusan saya benar. Suatu hari itu adalah ketika pada malam hari waktu itu, Sally dan anak laki-lakinya masih remaja namanya Jonathan, saudara, dia pergi ke restoran untuk makan malam bersama. Waktu dia sampai ke restoran, di situ ada seseorang yang begitu terkenal. Dia adalah CEO dari sebuah company juga yang besar. Tapi company ini bangkrut. Dan ketika company ini bangkrut, ada begitu banyak orang yang kehilangan keuangan mereka. Kalau Anda pernah mendengar company namanya Lehman Brothers, company ini bangkrut, dan ada banyak orang yang bilang bahwa ternyata CEO-nya itu seharusnya masuk penjara. Karena dia sudah melakukan hal yang tidak etis yang menyebabkan orang-orang itu kehilangan keuangan mereka. Jadi waktu mereka ketemu di restoran, dia say hi dan sebagainya, akhirnya dia kembali ke meja mereka. Waktu mereka kembali, mamanya bilang gini kepada anak remaja, 15 years old, 16 years old. Mamanya bilang gini sama Jonathan, Sally yang tadi, kamu tahu gak itu siapa? Dan jawabannya mengejutkan. Rencananya mamanya nanya, kamu tahu gak itu siapa? Kalau nggak tahu saya mau jelaskan, dia itu adalah ini. Yang mengejutkan, saudara, anaknya yang baru 15-16 tahun berkata, I know exactly who that person is. Saya tahu benar siapa orang itu. Seharusnya dia masuk penjara, seharusnya dia dihukum karena sudah menghilangkan uang-uang investor begitu banyak karena dia sudah melakukan hal yang tidak etis. Mamanya kaget, saudara. Anak remaja kok tahu dunia begini, padahal saya nggak pernah membicarakan pekerjaan saya di rumah, dia bilang. Lalu anaknya berkata seperti ini, oh by the way mom, I know everything because I Google him. Karena saya ke Google, saya baca tentang cerita orang itu. And by the way mom, I Google you too. And you are one of the nice guys. Oh ngomong-ngomong mama, saya juga Google tentang mama. Dan saya dapatkan ternyata mama adalah orang yang baik. Saudara, sejak saat itu Sally berkata bahwa saya setiap hari pergi kerja dengan sebuah sikap di mana saya membayangkan setiap hari saya pergi kerja seperti anak saya itu ikut pergi kerja. Gitu. Setiap keputusan yang akan saya ambil dalam pekerjaan saya membayangkan suatu hari nanti saya harus menjelaskan kepada anak saya.
Kalau saya melakukan sesuatu yang tidak etis, kalau saya kompromi, kalau saya tidak berintegritas, suatu hari saya harus menjelaskan kepada anak saya dan apa yang saya harus katakan. Pada saat itu, Sally berkata, sekarang saya tahu bahwa pada waktu itu saya membuat keputusan yang benar. Untung saya membuat keputusan yang benar karena anak saya mencari tahu tentang saya. Bagaimana dengan Anda? Apa yang kita lakukan, baik di tempat kerja, kehidupan kita sehari-hari? Dan suatu hari kalau Anda harus menjelaskan kepada anak Anda, bisakah Anda menjelaskan? Atau ada cerita-cerita yang harus kita skip, ada cerita-cerita yang kita harus lewatkan? Decision you make today determine the story that we tell tomorrow. Keputusan yang Anda buat hari ini akan menentukan cerita kehidupan Anda. Suatu hari Anda harus menceritakan apa yang Anda lakukan kepada anak Anda. Apa yang Anda bilang kepada Anda. Dan kalau Anda adalah pengikut Yesus, bukankah Anda bersyukur? Bukankah kita semua bersyukur ketika Tuhan Yesus dihadapkan dengan pilihan? Pada malam sebelum dia ditangkap dan disalib, dia berdoa seperti ini, Tuhan, adakah jalan lain selain jalan salib? Tuhan, ada gak sih jalan lain selain saya harus mati di atas kayu salib? Selain saya harus dipaku, disiksa di atas kayu salib dan dibunuh? Tapi untungnya Tuhan Yesus mengakhiri doanya dengan berkata, Tuhan, Bapa yang ada di surga, it is not my will, but let your will be done. Tuhan, Bapa di surga, tapi biarlah yang terjadi bukan kehendak saya, tetapi kehendak Bapa di surga. Bukankah Anda bersyukur Tuhan kita tidak memilih jalan yang mudah, tetapi Dia memilih jalan yang benar? Decision you make today will determine the story that you tell tomorrow. Keputusan yang Anda ambil hari ini menentukan cerita kehidupan. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama.